sekaligus membukanya resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 171, 172 dan 173 di lingkup pemerintahan Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada kepada Bapak Kanisi yang hadir pada kesempatan ini dan calon CPNS yang mengikuti latihan dasar CPNS. Saya berulang kali minta Pak Keron untuk menjelaskan ke saya apa sih yang dilatih ini, karena saya lihat zamannya Pak Keron dengan zamannya anak-anak sekarang berbeda. Jadi kan ilmunya latih terus model dan tidak berkembang, nanti kita akan menjadi manusia-manusia robot yang hanya tahu saja begitu tetapi tidak bisa berkembang. Ya, sebelum saya lanjutkan saya mau bertanya begini pada calon PNS dari Malaka dan Ngada. Coba berdiri, saya lihat coba. Saya mau tanya begini, apa motivasi dasarmu sehingga kau masuk menjadi PNS? Coba jawab. Motivasi, apa motivasi yang membuat kamu masuk situ? Bisa dijawab, langsung aja jawab, tidak apa-apa. Negeri sipil. Kenapa? Mana-mana itu, maju. Maju. Dari mana? Saya dari Malaka. Ya. Dari Malaka. Ya. Apa itu? Motivasinya? Motivasi saya adalah saya terbangun untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Baik. Kenal betul Malaka? Siap saya kenal. Kenal berapa desa di Malaka? Siap 127 desa. Di Provinsi siap 127 desa. Berapa suku di Malaka? Siap 40 kurang proses. Berapa bahasa yang dipakai di Malaka? Siap di Malaka ada 2 bahasa. Bahasa apa? Yaitu bahasa Betul dan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia tidak dipakai di sana. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Berapa banyak agama di sana? Kepercayaan. Siap ada 5 agama. Semua 5 agama ada di sana. Semua 5 agama ada, hanya pengusung yang belum ada. Tempat peribadatannya ada semua. Siap ada. Ada. Baik, sudah. Duduk. Itu maksud saya. Jadi kalau latihan begitu pelayan toh. Terima kasih. Ya, duduk kembali. Terima kasih. Jadi kalau mau latih apa itu birokrasi kerjanya itu, baca buku selesai. Google saja sebentar. Kita tahu. Tapi Google tidak ada. Di Malaka itu kepala suku berapa banyak? Tarik di Google tidak ada. Yang kalau ngomong bupati takut siapa? Tidak ada di Google. Bupati ini paling takut kalau ketemu dengan ini. Nah, itu tidak ada di Google. Jadi pelayanan masyarakat itu begitu banyak input-input mempengaruhi kita pada saat kita bekerja. Itu belum lagi kalau saya minta lari 10 kilo, lalu sampai dengan sampai suruh merumuskan satu masalah. Karena Bapak Ibu, adik-adik semuanya kan jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan cuma intellectual quotient yang dibangun, tapi adversity quotient juga dibangun. Pak Kepala Badan,
Pernah nggak mereka dikasih bangun jam 5 pagi langsung merumuskan masalah? Nah, makanya. Jadi yang mau dibangun sekarang ini kan intelektual ya semata-mata toh. Tapi daya tahan akan tekanannya tidak dibangun ya. Sementara manusia itu untuk menentukan seseorang menjadi manusia unggul itu adversity quiescence menjadi kekuatan utama. Daya tahan akan tekanan. Ada orang pintar sekali. Dan begitu ada problem hebat, pacar minta putus, dia tinggalkan urusan. Sesederhana itu dia meninggalkan pelayanan. Padahal saya terpanggil mengabdi melayani. Pacar minta putus, dia punya mimpi, motivasinya hilang semua. Mama meninggal, dia menangis ke setengah ruang. Dia menangis berbulan-bulan. Mama yang meninggal, dia meninggalkan dia punya motivasi utama untuk pelayanan. Bukan orang tua meninggal terus kita tidak bersedih, tapi sedih kalau berminggu-minggu berbulan-bulan itu berarti dia tidak sedang menjadi pelayan. Jadi hakikat menjadi manusia pemimpin itu, manusia pelayan itu bukan pada aspek kognisi semata-mata, bukan pada aspek intelektual puisan semata-mata. Ada orang pintar luar biasa, kalau ujian nilai A semua. Maka saya tidak tertarik untuk nilai orang bernilai A. Kita tanya ini, kamu ini kalau umpama saya kasih lari 10 kilo tiap hari, bangun tiba-tiba jam 5 saya kasih bangun, putuskan satu masalah, saya melihat model apa? Daya tahannya macam apa? Dan dunia hari ini makin lama kita makin sulit, bukan makin gampang. Seseorang intelektualnya baik dan berhubungan sekali dengan aspek pelayanan itu menjadi satu kesatuan kalau dia punya daya tahan. Jadi saya minta berulang-ulang. Sekarang saya sudah minta tuh. Berulang-ulang saya minta kasih lari pelan anak. Bangun pagi jam 4, namanya juga latihan dasar. Apa coba dasar latihan kita? 1. Mensana incorporation, betul? Itu dasar atau tidak? Di dalam tubuh yang sehat, tubuh sehat ini jangan ngomong bilang saya presa sehat. Kasih lari dulu 10 kilo saya melihat. Laki 10 kilo, perempuan 5 kilo. Coba tes dulu. Pulang dari sana, sore istirahat, coba langsung ini masalah kasus kau selesaikan. Coba mulai dulu. Nah, itu kalau begitu terus menerus, itu nanti lahir pejuang-pejuang tangguh, orang-orang yang hebat. Karena kebugaran itu banding lurus dengan kecerdasan. Orang tidak bugar, ada pintar, otak tidak ada. Coba kepada teman-teman yang pelatihan administrasi, saya mau tanya, apa itu kolaborasi? Kolaborasi apa itu kolaborasi? Ya. Jadi Pak Bu, kolaborasi adalah kerjasama dengan semua pihak untuk menyelesaikan suatu persoalan atau mencapai tujuan dari organisasi. Terima kasih. Baik. Itu dia teori. Tapi dalam perjalanan kita tadi tahu bahwa selalu gagal kolaborasi. Karena itu hakikat kolaborasi bukan kerjasama antara para pihak, tapi kerjasama antara para pihak yang mempunyai kompetensi. Bisa saja yang kita tidak punya kompetensi, tidak berkompeten untuk duduk di situ. Umpama kita mau kerjasama untuk membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur yang dikirim dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Ini datang, nanti dagang pun tidak, bergaul dengan pengusaha pun tidak. Hanya PNS murni kebetulan taruh di situ. Kira-kira jam tidak. Jadi memang punya kompeten. Dan dalam perjalanan kita pegawai negeri ini ngomong kolaborasi bintang, tapi tidak pernah kolaborasi. Teknologinya berubah, tapi pola pelatihan kita tidak berubah. Menurut kalian itu masuk akal tidak? Masuk akal atau tidak? Coba jawab, masuk akal atau tidak? Dunia sedang berubah, tapi pola pendidikan kamu tidak berubah. Hah? Jadi itu yang saya bilang, formalistik semata-mata menghilangkan kita punya hakikat kemanusiaannya.
Jadi manusia itu kan selalu manusia berubah. Manusia itu selalu berubah. Tapi kita punya pola pelatihan pendidikan kita itu tidak pernah berubah. Latihannya begitu terus, lahir begitu terus. Maka kalau duduk matanya melotot tapi otot tidak tahu. Kita pikir dia angguk-angguk dia mengerti, berarti angguk-angguk karena tidak mengerti. Kita salah paham itu. Kita yang ngomong dari atas kita lihat, wah, paham sama angguk-angguk. Dunia itu sudah sangat berubah. Nah, itu kepala badan, buku Bapak mau pensiun berubah, bikin perubahan di sini. Jadi kalau Bapak pensiun, ini perubahan juga dari Bapak. Jangan nanti Bapak pensiun orang lain berubah, ya tidak seperti kepala badan zaman dulu itu. Jangan nanti Bapak meninggalkan legacy. Jadi saya datang di sini sebenarnya bukan ngajar, saya datang untuk ingat bahwa ini apa yang kalian latih itu tidak pernah searah dalam semangat membangun perubahan besar NTT. Tidak ada. Coba kapan kalian latih tentang kelor? Nah, ini bang kelor ya. Kamu belajar kelor ini lari 10 kilo kalau datang ini kelor ini begini dia punya rumusan. Coba kamu merumuskan lagi di bawah kelor perlu lanjut kemana? Karena itu kekuatan NTT. Oleh lari lagi besok. Pulang datang kamu belajar tentang ini saya kasih PR. Bagaimana tentang kita punya kekayaan laut? Apa saja kekayaan laut NTT? Karena kita mau melayani publik kita harus tahu potensinya. Oke, kamu habis lari lagi, kamu rumuskan bagaimana protein daging, protein hewan yang NTT, khususnya daging, coba rumuskan. Apa saja masalah kita? Nah, itu namanya kita sedang belajar tentang kita punya kekuatan Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau hanya latihan PNS itu apa kerja kita tidak usah, kalau Google saja, banyak ahli Pak. Mulai dari punya bapak awalnya menciptakan desain ini semuanya. Ilmu mulai dari bagaimana birokrat entrepreneur 100 tahun kemarin pun keluar ilmu. Tapi model seperti ini tidak ada beberapa di Google. Bapak Ibu dapat di Google tidak ada. Anak-anak itu dikasih itu menjadi kekuatan mereka Google. Teorinya ini, teori begini, lapangan seperti ini. Maka teori dipakai ini bisa nggak masuk ke situ. Nah, itu berarti kita sedang kerja. Kita sedang melatih orang. Jadi kalau anak-anak ini sedang saya bawa, besok saya bawa di Flores Timur atau bawa di Ngada, saya kumpulin. Sekarang rumuskan ke gubernur potensi Ngada. Mulai besok. Itu dapat di pelatihan ini tidak? Berapa? Nah, berapa kayak pelatihan? Berapa juga di Ngada, Malaka. Rumuskan potensi Malaka. Rumuskan sosial di Malaka. Kau akan berhadapan dengan orang punya kaki seperti ini. Katanya tadi membangun karakter building, betul tuh? Karakter building itu punya hubungan langsung dengan alam dan sosialnya. Langsung. Jadi kalau nanti kita ketemu pegawai negeri sipil, begitu ngomong sosial budaya butuh bata, ekonomi dia ke sini. Bicara tentang peningkatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dia akan ke sini. Kesehatan dia akan begini. Semua pintar betul Indonesia, ya mereka dilatih dan punya data luar biasa. Karena makin berdiri tegap kerja luar biasa. Karena bapak ibu itu kerja profesional. Kerja profesional itu boleh dimaki, tapi makinya maki profesional, tidak pakai hubungannya kita hubungan pribadi. Saya bisa maki suka-suka karena profesionalismenya. Kau tidak layak untuk duduk di situ sebagai orang profesional. Tapi hubungan interaksi kita manusia dan pribadi tidak usah. Tapi besok duduk situ lagi, kalau tidak benar saya lipat kamu. Itulah manusia. Kalau tidak mau jangan sentuh barang-barang yang sifatnya profesional. Itu tantangan kita ke depan. Karena itu begitu PNS dikasih penerapan untuk bicara hal-hal seperti itu, ilmunya dia tahu, teoritis dia tahu, tapi hal praksisnya tidak tahu karena dia jauh antara teori dan praksis. Hal-hal yang sifatnya praksis tidak pernah bertemu. Umpama contohnya, berapa lahan produktif pertanian di Kabupaten Malaka yang belum ditanam? Itu harus dimiliki oleh lembaga ini. Harus. Maka kalau dari Malaka kau punya ini kamu punya masalah ini. Ke depan kalau kau ditaruh di mana masuk kamu? Pertanian seperti itu, peternakan seperti ini,
kesehatan kampus, pendidikannya akan begini. Ibu, dari Ngada. Coba potensi di Ngada apa saja? Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada potensi apa saja? Coba. Di Ngada ada potensi pariwisatanya, Pariwisata, terus pertanian, pertanian, pariwisata apa saja? Pariwisatanya apa saja? untuk pariwisata mungkin ada beberapa kampung adat. Yang beberapa jelasin, beberapa. Jangan Ada jelasin satu. Salah satu contohnya di Bena dengan Kampung Bena. Kenapa Kampung Bena itu hebat? Kenapa dia pariwisata? Kenapa? karena dia masih benar-benar mempertahankan keasliannya. Ya, kenapa? Kenapa dia dipertahankan? Orang Tasliah banyak juga ada nenek-nenek asli kamu sampai di kampung sana tidak hebat. Kenapa itu kampung hebat? Ada nenek-nenek di kampung sana bertahan 80 tahun asli. Kenapa itu kampung dia bertahan asli hebat? Ya, karena megalitikum. Apa itu megalitikum? Peninggalan batu. Ya, ini karena ratusan tahun dia terus menerus mempunyai waktu terjaga sekian ratusan tahun dengan budaya, betul? Megalitikum. Coba apa lagi selain pariwisata? Pertanian itu Apa? kami di Ngada menghasilkan kopi. Kopi. Terus jenis kopinya apa? Ada Arabica. Arabica. Berapa industri yang ada di Ngada karena kopi ini? Belum tahu tapi ada beberapa yang mungkin pernah kami kunjungi. Oh, nanti dicek ya. Lanjut. Apa lagi? Mungkin sekarang yang sedang dikembangkan oleh Bapak Bupati Ngada mungkin itu perkebunan jahe. Jahe. Terus apa lagi? Ada bisa bantu. Jagung, Bapak. Jagung. Terus apa lagi? Kamu udah dengar bambu tidak? Ada dengar bambu? Benar. Ada di Ngada. Ini satu kepala badan. Contoh ini ya. Terima kasih Adek. Terima kasih ya. Nah, nanti ini bukan kalian salah, karena salah kepala badan yang salah. Bukan kalian yang salah. Terima kasih. Saya sebagai gubernur meresmikan kampus bambu. Cuman mungkin bapak-bapak lihat kampus bambu, bambu. Ini dunia sudah menuju ke produk, Pak. Dunia itu tidak tertarik dokter apa, tidak tertarik. Kamu bisa bikin apa? Maka sekolah produk, bambu, pengawetan bambu itu sekolah, itu ilmu. Saya punya kemampuan untuk melakukan pengawetan bambu yang bisa bertahan terhadap A, B, C, D dan ratusan tahun. Nah, itu ilmu orang harus pakai. Dan ada kampus bambu. Orang pelatihan tentang itu. Nanti ada industri besar di sana, industri bambu yang akan Bapak Presiden bisa hadir di sana. Dan dunia menuju bambu. Kenapa? Bambu itu salah satu tumbuhan yang kalau dia ada di mana dia bertumbuh supaya di situ ada air. Karena dia membangun air sendiri, dia mandiri. Dan yang lain bisa ikut bersama dia. Kalau dia tumbuh subur, maka daerah situ banyak air. Maka tanaman yang lain akan ikut berpartisipasi bersama. Dia kolaborasi dia bersama karena dia memiliki air. Jadi bambu itu luar biasa. Karena itu tidak mungkin kalau ada orang menyotasi lahan kritis, itu pasti pakai bambu setelah bambu itu. Makanya belajar tentang bambu. Bambu itu setelah dia bisa bertumbuh 3 tahun, maka dia punya kemandirian. Ditaruh dimanapun dia akan bertahan. Nah, itu bambu saja mesti dilatih untuk mandiri. Apalagi manusia yang punya kualitas berpikir luar biasa di atas bambu, masa tidak dilatih untuk mandiri? Nah, itu saya belajar. Nah, itu bambu, manusia dia pakai bambu. Gedung-gedung berlantai tinggi, high rise building nanti semua itu pakai bambu. Sekarang di China bahkan kereta api pun pakai bambu. Semua akan pakai bambu. Jadi
Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai Timur, Manggarai Barat, itu daerah-daerah untuk kita membangun bambu di sana. Karena itu hal-hal seperti itu yang kita ajarkan. Ya, kita ajarkan sesuatu yang hanya bisa gampang. Jadi Bapak kasih tugas. Untuk urusan tentang ini kami akan uji, tidak pernah dilatih di sini. Salah para pendidik memberikan tugas kepada anak didiknya untuk cari sendiri tentang ilmu ini, karena ada di Google banyak. Google aja, Google apapun keluar semua. Ini dunia sudah berubah. Dulu itu ilmu itu sangat eksklusif dulu. Sekarang ilmu sangat inklusif, gampang dapat. Tapi hal-hal begini tidak sembarang dapat, karena berhubungan erat sekali dengan kita punya kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya ini harus dipelajari. Jadi PNS itu bukan duduk jaga tunggu nanti datang begini, orang datang terus begini, dia omong pakai pakaian keki begini, lalu kau sudah hebat betul. Kalau kau tidak pernah paham kau punya wilayah, kau tidak paham masalahmu, bagaimana kau melayani? Maka perizinannya pun lama, tunggu di situ. Dan menjadi PNS jangan pernah mimpi jadi orang kaya. Mimpi jadi orang kaya jadi pengusaha. Mundur dari PNS jadi orang kaya. Kalau mau jadi PNS pelayan, karena kekayaan kamu ada pada pelayanan. Kalau Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka harta bagi seorang PNS itu bukan dia pun gaji. Ingat baik-baik. Harta bagi seorang PNS itu bukan gajinya. Harta bagi seorang PNS adalah pelayanannya. Jangan kita lihat nanti. Habis latihan ini, bagaimana harta-harta itu dijaga. Jadi kelihatan orang yang jaga harta itu kelihatan. Jadi tiba-tiba kalau ketemu bupati dan gubernur yang blow on, maka gampang dijilat-jilat sendiri, satu suku satu famili bisa jadi kepala dinas. Tapi dalam perjalanan nanti tidak akan begitu. Semua gubernur bupati akan makin pintar, makin hebat, makin punya kemampuan morality, pengetahuan yang baik. Mereka pendekatan dari mereka adalah kompetensi, morality, kompetensi intelektual. Maka tidak sembarang. Hari ini kita terselamatkan karena tidak seperti dulu. Dulu yang pensiun, PNS yang bekas dari sini yang baru, dia hafal semua potensi wilayah, dia hafal masalahnya, dia perlu kolaborasi dengan siapa. Kami perlu kolaborasi A, B, C, D, E, F, G, H untuk jadi. Ini kenapa? Ini sama dengan pelajaran kita punya agama. Coba Bapak Ibu ini kan daripada bangsa ini lain tidak ada, betul tak? Umur berapa ini? Tahun 70 berarti sekitar 15 tahun, 20 tahun itu tidak ada. Kalau kita tidak berubah, ambil apa? Kita akan duduk terus menerus seperti itu. Seperti tadi saya, kalau Bapak bilang begitu, kalau Bapak baca itu Matius 25 ayat 35, di saat aku lapar haus, telanjang terpenjara, sakit orang asing, gap terpenjara, maka bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka begitu kemandirian kaum hina. Siapa kaum hina itu? Kaum hina itu lapar haus, telanjang terpenjara, sakit orang asing. Kalau itu dia punya misinya pembahasan kaum hina. Kaum hinanya itu, maka program kerjanya apa? Pasti pertanian, peternakan, perikanan, bla bla bla, kesehatan, pendidikan, yang ini juga termasuk untuk membuat kemandirian manusia. Kemandirian manusia yang tidak mampu, membuat mereka mandiri. Hari ini Bapak Ibu bertugas membuat mereka mandiri. Di saat Bapak Ibu membuat mereka mandiri, Bapak telah melakukan kolaborasi bersama Yesus. Dan itu Bapak bisa menentukan, saya sedang kolaborasi dengan Tuhan, dan karena itu saya sedang berada di surga. Tidak perlu tunggu saya mati. Saya menunjukkan bahwa ini mereka adalah karya besar surgawi bersama saya. Itu konkret bagaimana kau lihat surga. Itu bukan Dr. Surat yang bilang, itu Yesus yang bilang. Bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau Bapak yang tunggu mati masuk surga, saya sedang berada di surga kepada mereka, dan mereka jadi hari ini karena kolaborasi saya dengan Tuhan saya untuk membawa mereka menjadi kemandirian. Karena itu ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan harus dibangun supaya mereka mandiri. Jangan bawa ke sana mereka tengah lagi tidak mandiri. Maka kamu tidak akan bikin apa-apa. Kamu tidak membangun kemandirian. Prinsipnya pada kemandirian kaum hina. Selama itu, karena itu input di gereja dan di sini juga ada input. Input itu apa? Kemandirian karakter,
kemandirian kognisi, kemandirian afeksi, kemandirian psikomotorik harus terjadi di sini. Kemandirian. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, luar biasa tempatnya. Dan mimpi saya itu. Saya bermimpi untuk itu dilakukan. Jadi orang yang punya kemampuan intelektual yang baik, afeksi, moralitinya baik, tapi psikomotoriknya luar biasa, berani mengambil resiko, punya keterampilan yang hebat. Dan itu dapat dilakukan dengan baik. Dan cara itu kita akan mampu menolong diri kita dan menolong sesama. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Latihan dasar dimulai.